Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Ade Irwan Sahnastion. Bapak di sini sebagai guru matematika SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan akan mencoba menjelaskan tentang trigonometri. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas submateri tentang identitas trigonometri. Di sini kita akan membuktikan rumus-rumus identitas trigonometri. Yang pertama yaitu sinus kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, tangan kuadrat A tambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Yang ketiga, 1 tambah kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Sebelum Bapak membuktikan ketiga rumus yang telah Bapak sebutkan tadi, kita mengingat kembali tentang rumus-rumus identitas trigonometri. Yang pertama yaitu tangan A sama dengan sinus A per cos A. Yang kedua yaitu kotangen A sama dengan 1 per tangen A. Yang ketiga yaitu sekan A sama dengan 1 per cos A. Yang keempat yaitu kosekan A sama dengan 1 per sinus A. Selanjutnya Bapak akan membuktikan rumus identitas trigonometri yang telah Bapak sebutkan tadi. Rumus-rumus identitas trigonometri itu berasal dari segitiga berikut ini. Segitiga ini Bapak namakan segitiga A, B, C, di mana segitiga ini adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di B. Jadi dari segitiga ini kita memperoleh rumus teorema Pythagoras, yaitu sisi AC kuadrat, ini sisi AC kuadrat sama dengan sisi A B kuadrat, sisi ini ditambah sisi B C kuadrat, itu sisi yang ini. Kembali tentang rumus-rumus perbandingan trigonometri yang kita pelajari kelas 10 yang mengatakan bahwa sinus A sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya itu sisi apa? Sisi depan dari A itu adalah sisi BC. Sisi BC per sisi miring. Sisi miringnya itu siapa? Sisi A, AC. Jadi dapat kita peroleh bahwa sinus A sama dengan sisi BC per sisi AC. Sinus A sama dengan BC per AC, kita ubah rumusnya atau kita modifikasi rumusnya. Jika BC yang ditanya, jika BC yang ditanya, maka AC dikali sinus A. Oke, yang kedua kita peroleh dari rumus-rumus perbandingan trigonometri juga yang kita pelajari di kelas 10 bahwa cos A adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sisi samping dari cos A apa? Sisi AB. Sisi miringnya apa? Sisi AC. Kita ubah kembali rumus dari cos A sama dengan AB per AC. Jika AB yang ditanya, maka rumusnya akan berubah menjadi AC dikali cos A. Kita tandai oleh rumus bahwa BC sama dengan AC dikali sinus A. Yang kedua yaitu AB sama dengan AC dikali cos A. Kita kembali ke rumus Pythagoras yang telah kita sebutkan tadi, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Masing-masing ini kan tadi sudah mempunyai nilai. Nah, mempunyai nilai, kita gantikan aja. Jadi AC kuadrat sama dengan AC kuadrat, kita masukkan nilai AB. Nilai AB itu adalah AC dikali cos A kuadrat kan? Nah, karena di sini kuadrat ditambah ikuti yang ini. BC nilainya apa? BC nilainya AC dikali sinus A. AC dikali sinus A.
Kita kuadratkan. Jadi kita memperoleh AC kuadrat sama dengan AC dikali cos A kuadrat tambah AC dikali sinus A kuadrat. AC cos A kita kuadratkan akan menjadi AC kuadrat kali cos kuadrat A ditambah AC dikali sinus A kita kuadratkan akan menjadi AC kuadrat dikali sinus kuadrat A. Di sini kita melihat bahwa ada yang mempunyai variabel yang sama, yaitu variabel AC. Kalau mempunyai variabel yang sama, tentu kita bisa menyederhanakan bentuk ini, yaitu dengan membagikan ruas kiri dengan ruas kanan dengan AC kuadrat. Kita bagi dengan AC kuadrat. Kita bagi AC kuadrat. Jadi AC kuadrat dibagi AC kuadrat berapa? Sama dengan 1. AC kuadrat dikali cos kuadrat A per AC kuadrat. AC-nya akan hilang ya. Jadi tinggal cos kuadrat A. Ditambah ini juga AC-nya, AC kuadratnya hilang. Jadi tinggal sinus kuadrat A. Jadi kita sudah memperoleh rumus identitas trigonometri, yaitu 1 sama dengan cos kuadrat A ditambah sinus kuadrat A. Kita dapatkan rumus 1 sama dengan cos kuadrat A ditambah sinus kuadrat A. Jadi yang ini kita modifikasi atau bentuknya kita ubah dengan rumus identitas trigonometri yang biasa, yaitu sinus kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini merupakan rumus identitas trigonometri yang pertama. Rumus identitas trigonometri yang kedua bagaimana? Jika sinus kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, kita bagikan masing-masing ruas dengan sinus kuadrat A. Ini juga kita bagikan dengan sinus kuadrat A. Yang satu, yang ruas kanan kita bagikan dengan sinus kuadrat A. Oke, di sini sinus kuadrat A per sinus kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos kuadrat A per sinus kuadrat A itu sama dengan apa? Kotangan kuadrat A. Ini kita peroleh dari rumus yang telah Bapak sebutkan tadi di awal. Sama dengan 1 per sinus kuadrat A itu sama dengan apa? Sama dengan kosekan kuadrat A. Nah, ini merupakan rumus yang kedua. Rumus yang ketiga apa? Rumus yang ketiga itu berasal dari identitas trigonometri yang pertama juga, yaitu sinus kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tadi yang pertama kita bagikan dengan sinus kuadrat A. Sekarang kita bagikan dengan cos kuadrat A. Kedua ruas kita bagikan dengan cos kuadrat A. Cos kuadrat A. Sinus kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan apa? Sama dengan tangen kuadrat A tambah cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A akan menghasilkan 1 sama dengan 1 per cos kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Ini merupakan rumus yang sudah menjelaskan tentang pembuktian ketiga rumus identitas trigonometri yang tadi. Yang pertama yaitu sinus kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1 terbukti benar. Yang kedua yaitu
tangan kuadrat A tambah 1 sama dengan sekan kuadrat A terbukti benar juga. Dan yang ketiga yaitu 1 tambah kotangan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A terbukti benar juga. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda sekalian siswa-siswi SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan bisa mengerti apa yang Bapak jelaskan. Apabila ada pertanyaan yang tidak jelas, dibaca di kolom komentar yang telah Bapak sediakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.